Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 433. Artinya, diriwayatkan dari Ya'ala bin Umayyah. Ia berkata, aku pernah menanyakan kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat yang artinya, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir, yaitu surat An-Nisa ayat 101. Padahal kaum muslimin dalam keadaan aman. Maka Umar menjawab, aku juga merasa heran sebagaimana kamu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau menjawab, itu adalah kemurahan yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka terimalah pemberiannya. Hadis Muslim nomor 434. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Allah mewajibkan sholat melalui Nabi SAW 4 rakaat pada saat hadar, artinya dalam keadaan biasa dan tidak berpergian jauh. 2 rakaat pada saat safar, artinya saat berpergian jauh. Dan 1 rakaat pada saat khauf, yaitu sedang berperang. Hadis Muslim nomor 435. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat zuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat. Dan aku pernah sholat asar bersama beliau di Hulaifah 2 rakaat. Hadis Muslim nomor 436. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah. Lalu beliau sholat zuhur, asar, isya masing-masing 2 rakaat sampai beliau pulang. Aku tanyakan, berapa lama beliau tinggal di Makkah? Dia menjawab, 10 hari. Menurut riwayat lain, kami keluar dari Madinah menuju haji atau Mekah. Hadis Muslim nomor 437. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah sholat di Mina seperti sholatnya orang musafir. Juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman selama 8 tahun atau juga 6 tahun. Kata Hafas, yakni Ibnu Hashim, Ibnu Umar pernah sholat di Mina 2 rakaat, maksudnya dengan qashar. Lalu dia tidur. Lalu aku tanyakan, wahai paman, apakah Anda sholat lagi 2 rakaat sesudah itu? Dia menjawab, kalau aku mau berbuat begitu, tentu sudah aku lengkapkan sholatku, yaitu 4 rakaat. Hadis Muslim nomor 438. Artinya, diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, apabila beliau bergegas dalam perjalanan, beliau akhirkan sholat zuhur ke awal waktu asar. Lalu beliau menjamak keduanya. Dan beliau akhirkan sholat maghrib hingga beliau menjamaknya dengan sholat isya ketika mega merah telah hilang. Hadis Muslim nomor 439.
Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dengan asar dan menjamak salat maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena khauf atau sedang berperang dan bukan karena hujan. Menurut hadis Waqi, ia berkata, aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, mengapa beliau melakukan demikian? Ibnu Abbas menjawab, agar beliau tidak menyulitkan umatnya. Menurut hadis Muawiyah, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa maksud Nabi SAW berbuat demikian? Dia menjawab, beliau bermaksud tidak menyulitkan umatnya. Hadis nomor 440. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa pada suatu malam yang dingin dan ada hujan dengan angin, dia menyerukan azan. Lalu dia serukan di akhir azannya, ingatlah solat di kendaraanmu. Ingat, solatlah di kendaraanmu. Setelah itu beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh muazin pada malam yang dingin dan turun hujan ketika dalam berpergian agar menyerukan, ingat, solatlah di kendaraanmu. Maksudnya di tempat masing-masing. Hadis Muslim nomor 441. Diriwayatkan dari Hafash bin Ashim. Ia berkata, aku pernah menyertai Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam perjalanan ke Mekah. Kata Hafash, dia mengimami kami salat zuhur 2 rakaat. Lalu pergi dan kami pun mengikutinya pergi. Sampai dia mendatangi tempat kendaraannya. Lalu ia duduk dan kami pun duduk bersamanya. Tiba-tiba dia menoleh sepintas ke arah di mana dia telah melakukan salat. Maka dia lihat orang-orang berdiri. Kemudian dia bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Aku menjawab, mereka akan salat sunnah. Kata dia, kalau aku harus salat sunat, maksudnya sesudah salat qasar, maka lebih baik aku lengkapkan salatku menjadi 4 rakaat. Hai kemenakanku, sungguh aku telah menemani Rasulullah SAW dalam bepergian. Beliau tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat sampai dia wafat. Aku juga pernah menemani Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjalanan. Dia tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat sampai dia wafat. Aku juga pernah menemani Umar radhiyallahu anhu dalam perjalanan. Dia tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat sampai dia wafat. Aku juga pernah menemani Utsman dalam perjalanan. Dia pun tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat sampai dia wafat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis Muslim nomor 442. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah di atas kendaraan yang menghadap kemana saja menurut arah kendaraan. Dan beliau juga pernah salat witir di atas kendaraan. Namun beliau tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1000. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.